Oke, selamat pagi ya. Nah, jadi tadi malam ternyata data PP itu bagus sebenarnya. Cuman data sales retail itu jelek gitu. Jadi artinya daya buying orang tuh masih rendah. Orang masih pada nabung gitu ya. Intinya tuh kayak gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari chart Bitcoin, tadi malam tuh udah sempat turun, mantul langsung disupport. Sesuai yang aku bilang, kita ke garis ini tuh bisa aja mantul. Tapi apakah ini udah benar-benar turun, maksudnya udah benar-benar bawah dan Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya? Kalau menurut aku sih belum ya. Nah, ini menurut aku doang nih. Kenapa RSI kita masih di atas banget tuh? Ya, kemudian berita juga masih gak ada lagi ya. Mungkin tanggal 23 yang artinya itu bakal seminggu lagi. And then kalau kita perhatikan ya di sini ada sedikit kekuatan mungkin dilihat dari MA 200-nya yang kemarin di kisaran 22 ribuan kemudian makin naik ke area 22,8. Nah, jadi aku spekulasi dia akan mencoba retest ke MA 200-nya karena di sini tuh ada minor support juga sebenarnya ya yang nggak terlalu kuat-kuat amat. Dan kalau kita lihat ya, kalau dari chart itu MA 200-nya EMA ya, bukan MA, EMA 200-nya exponential moving average-nya 200-nya itu naik. Artinya di pergerakan 200 candle terakhir ya, 200 bar candle terakhir di time frame 1 jam kalau aku pakai yang sekarang, itu artinya ada optimis trend gitu. Optimis trend artinya trennya tuh mengalami kenaikan yang artinya supportnya harusnya ikut naik juga dong kan gitu kan. Nah, tapi ini namanya ya adalah dynamic support yang mengikuti sesuai pergerakan si harga itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya klasik itu kan nggak berubah. Kalau klasik kan ya tetap garis-garis kotak-kotak kayak gini, area-area yang kita bikin dengan titik Fibo, titik pula, garis Fibo misalnya, atau mungkin kita pakai yang manual aja, kita mencari pakai pendekatan support and resistance di mana di area terakhir adalah pantulan ataupun rejection ya seperti biasa. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang apakah udah bagus untuk mencicil, kalau aku melihatnya kayaknya belum cocok deh, apalagi terutama patternnya kayak gitu. Dan yang masih mengintai adalah 1 hari gitu, hati-hati nih 1 hari ini ya, soalnya dia bikin higher gitu ya, dia bikin higher lagi yang artinya ya ini bearish gitu, ini bearish gitu, dan harusnya ini bear div sih kalau menurut aku ya. Soalnya kan dia kan bikin lower, dia udah sempat bikin lower dari sini kemudian dia higher gitu ya, jadi artinya harusnya bear div kalau menurut aku sih ya, tapi belum muncul indikator bear divnya di situ. Dan stokastiknya sudah dead cross ya, agak sedikit waspada juga. Nah, tapi kalau untuk di daily time frame, ini MA 200-nya masih di area aku kemarin ya, itu di sekitar 218, dan ini cukup jauh juga. Gitu. Misalnya kita harus koreksi ke daerah tersebut untuk reclaim atau untuk yang kita bilang sebagai Kita bilang sebagai retest atau retrace. Nah, tapi yang terpenting adalah kita mengetahui area kisarannya. Jadi misalnya ini kenapa aku nyicil di sini, misalnya beli Bitcoin di sini sekian gitu kan, nggak all in maksudnya. Misalnya nih kalian mau beli Bitcoin, ketika turun nanti kalian targetnya beli $1.000. Nah, kalian bisa nyicil nih di support yang ini, misalnya kalian cicil 250. Turun lagi di sini kalian beli, kalian cicil lagi 250. Dan misalnya terakhir nanti ke 219 kalian bisa nyicil 500. Jadi artinya kalian punya averaging yang cukup baik gitu. Nah, that's why aku selalu bilang kalau nyicil itu di saat bukan bearish year tapi di saat accumulation phase. That's why ya harga itu akan price action itu always goes up gitu. Beda sama tahun lalu yang always down, yang sekarang akan berangsur-angsur naik. Sama intinya juga akumulasi di sekarang untuk 2 tahun kemudian di 2025 udah pasti lah ya. Jaminan garansi terbang semua karena halving itu bekerja, supply and demand itu bekerja, kemudian ask and bid itu juga bekerja ya, permintaan dan penawaran gitu ya. Nah, jadi kalau menurut aku so far ya kita bakal masih akan koreksi, dan ini aku belum nyicil. Kenapa? Karena sesuai trading plan lah ya. Kita punya trading plan dan di sini sebenarnya ada minor support juga yang mana kemungkinan kalau misalnya ke sini ya 22 sekitar berapa itu? 229 ya. 229 aku akan mencoba mencicil juga ya. Karena aku yakin banget nanti MA 200-nya ini kan akan perlahan-lahan mulai naik lagi dia mendekati si candle-nya itu. Oke. Nah, jadi so far untuk saat ini mungkin kita akan mengalami sideways karena Bitcoin udah naik lumayan jauh gitu. Dan saatnya kita untuk melihat dulu, memantau apakah pergerakan yang akan ditimbulkan dari Bitcoin itu sendiri dan bagaimana reaksi pasar lagi setelah ini ya. Apakah target akan dipertemukan di 28.000 sampai 30.000 menurut kalian? Tapi kalau menurut aku 28.000 tuh udah max banget gitu ya. Nah, jadi kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.